Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami mau Tuhan mengalami Engkau secara pribadi dalam ibadah kami pada pagi hari. Kami percaya Kau menguasai pikiran kami, hati kami, ruangan ini Tuhan. Dan kami Tuhan percaya Kau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami siap membuka hati kami untuk menerima tuntunan bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kami benar-benar sebagai anak yang kekasih, yang benar-benar menyukakan hati-Mu, memuliakan nama-Mu dalam keseharian kami ya Tuhan, melalui praktek apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau memberi kesempatan lagi kepada kami untuk benar-benar mengerti apa yang Kau kehendaki kami percayai ya Tuhan, dan sejauh mana kasih-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu yang percaya dalam nama-Mu. Terima kasih untuk itu Tuhan. Kami siap membuka hati kami dan siap mendengar dengan sungguh-sungguh dengan hati kami. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Puji nama Tuhan ya, kembali kita belajar firman Tuhan. Jadi Injil ya saudaraku harus diberitakan dengan lengkap ya saudaraku ya. Tidak cukup hanya percaya mati masuk surga, itu hasil endingnya nanti ya, hasil akhirnya. Tapi jauh sebelum kita ketemu Tuhan, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita ini diberi kesempatan selama hidup di dunia ini untuk tempat latihan ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi Injil ini sebetulnya diberitakan kepada dua kelompok manusia, yaitu kelompok yang belum percaya sama sekali ya, dan yang kedua kelompok yang mengatakannya sudah percaya, sudah aktif bergereja berjemaat, aktif macam-macam kegiatan gereja, tetapi kenyataannya belum tentu orang tersebut percaya dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Nah ini yang kedua, ini susah sekali saudara. Karena kenapa? Kebanyakan orang-orang tersebut yang sudah, apalagi dari kecil sudah percaya Tuhan, orang tuanya ya sudah dari kecil sekolah minggu, sudah di CD, sudah dibaptis dan sebagainya, rasanya sudah mantap sekali, dijamin, wah aku masuk surga. Lah yang kelompok kedua ini sulit karena mempunyai kebenaran sendiri. Itu dilambangkan dengan orang Yahudi, orang Farisi yang sudah memberi perpuluhan, sudah tidak melakukan dosa katanya, dan seterusnya. Rasanya bangga sekali terhadap di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar ya kepada dua kelompok tersebut. Ya. Baik yang belum sungguh-sungguh percaya atau yang katanya sudah percaya tetapi belum tentu cocok dengan apa yang dimaksud percayanya ini di firman Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini saya tidak menghakimi siapapun di sini, termasuk firman ini untuk saya, saudara. Jadi bukan menghakimi, ya, tapi akan saya singkapkan ya, firman Tuhan. Nah, pertama, saudara, ya, untuk bisa bagi yang belum percaya maupun sudah percaya tapi nggak pernah dewasa, yang pertama-tama adalah percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri yang melalui Kristus Yesus turun ke dunia, diutus untuk mendamaikan kembali hubungan antara manusia yang telah jatuh dalam dosa kepada Bapa Sorgawi kita. Ada amin, saudara? Percaya ya, ini harus percaya. Kalau sampai ragu-ragu menganggap Yesus adalah
sebagai nabi biasa atau sebagai hanya orang berkuasa biasa, itu kita nggak akan pernah tembus sungguh-sungguh percaya Tuhan, tidak pernah, saudara. Ya, jadi langkah awal ayatnya di mana? Ayatnya di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes, coba sekarang buka ya. Yohanes 1 ya. Bergantian kita baca ya. Supaya jelas, mari kita baca dari awal ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18, saudara ya. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Perhatikan ini. Ini pokok sekali, ini penting sekali ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini saudara bisa belajar lagi di rumah, dihayati potongan firman ini, saudara. Ini adalah dasar-dasar apa yang kita percayai. Ya, kalau kita mantap firman ini, pelajari dan masukkan dalam hati, kita nanti baru bisa, satu, yang belum percaya menjadi percaya, atau yang sudah katanya percaya menjadi benar-benar percaya yang sesuai Tuhan. Ya, sebelum saya bahas, saya mau tanya, menurut saudara, iblis itu percaya enggak Yesus adalah Tuhan? Pertanyaan, diselamatkan enggak? Hah? Enggak.
Iblis percaya? Diselamatkan tidak? Tidak. Kenapa? Ayo. Iblis percaya, ada ayatnya saudara, ya, baik di Yakobus 2 ayat 19, ya, bukan hanya percaya sampai gemetar saudara. Kalau kita nggak pernah sampai percaya sampai gemetar, ya percaya benar. Coba buka sebelum bahas ini Yakobus 2, ya, supaya bagi orang yang katanya percaya disadarkan akan firman ini. Yakobus 2 ayat 19. Ya, mau? Ya, kita baca. Ya. 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya Allahnya Allah Tritunggal, Allah satu ini, yang tunggal ini percaya? Amin ya. Selamatkan tidak? Tidak. Jadi kata-kata percaya ini bisa bias, bisa kita salah terima saudara. Yang buktinya ini percaya, tapi tidak diselamatkan. Nah, sekarang untuk lebih mantap, percayakah iblis bahwa Yesus akan menjadi hakim yang terakhir dan di akhirat nanti? Ini ayatnya. Ayo. Ya, ini perhatikan ini bagi kita yang katanya percaya. Nah, Markus 5 ayat 1. Nah, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Ya, sampai di sini. Ya, jadi jelas di bacaan tadi, iblis punya kuasa enggak? Rantainya pada putus, kan punya kekuatan, punya punya kuasa. Dia percaya enggak sama Tuhan? Percaya. Datang menyembah saudara. Kalau yang tadi ditulis gemetar, ya, saking sadarnya ini maha kuasa, kuasaku kalah, aku gemetar. Ya. Ini menyembah, ini tidak cukup percaya, menyembah saudara. Ya. Tetapi diselamatkan enggak ini? Ayo, percaya dan menyembah tidak diselamatkan. Kenapa? Jawabannya adalah percaya yang tidak menghasilkan ketaatan. Nah, iblis ini nggak bisa taat, saudara. Karena memang musuh Allah yang memberontak, ya, dari zaman dulunya. Ya. Jadi percaya yang tidak disertai ketaatan
adalah percaya yang hanya di mulut, percaya secara logika, ya. Dan tidak menghasilkan keselamatan. Amin. Ini yang harus dijelaskan, saudara. Ya. Jadi jangan cukup asal percaya saja, ya, selamat. Lihat dulu yang dimaksud percaya menghasilkan ketaatan tidak. Buktinya sekarang baca Yohanes 3 ayat 36. Ya. Yang ini perhatikan bagi kita ini yang percayanya masih ngawur, belum menghasilkan ketaatan yang sesungguhnya. Ya, baca. 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Nah, ya, jadi namanya percaya adalah harus nantinya, ya, percaya ini akan menghasilkan ketaatan. Baru yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Ya, kalau hanya datang menyembah gemeter, ya, hanya ya gitu macam-macam lah, tanpa dihasilkannya ketaatan, itu sama dengan mubazir, sia-sia. Maka bertobatlah, ya, kembalikan ke posisi yang sesuai firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya, ya, secara otak ini, ya, bagaimana caranya supaya percaya kita jangan seperti percayanya iblis, ya, karena jelas tidak diselamatkan, yaitu percaya yang sesuai Alkitab, yaitu di Yohanes 1, 12 dan 13. Ini, ya, kembalikan sekarang. Ayo baca ini, ya, baca semua. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini dulu, ya. Percaya adalah sama dengan menerima. Amin. Kalau percayanya belum menerima, berarti percaya yang belum dimaksud oleh Tuhan. Percaya sama dengan menerima. Betul enggak ini kata-kata ini? Ya, jadi jangan, oh ya aku percaya, silakan bahwa Allah menjadi manusia, dalam nama Yesus mati di kayu salib menyelamatkan manusia. Nah, aku percaya, ya percaya, percayanya harus menerima. Maksudnya menerima dia secara pribadi maupun karyanya di kayu salib. Aku terima itu. Amin. Terima kasih karyamu di kayu salib dan pribadimu. Aku terima. Nah, itu yang namanya percaya. Sudahkah kita mengalami seperti itu? Jawab masing-masing. Ya? Jawab masing-masing. Ini menentukan kekekalan, saudara. Ya. Harus menerima, saudara. Lah, orang yang menerima merasakan enggak? Loh, ayo Bang Fris saya tanya, kalau Bang Fris saya kasih air minum, diminum, merasakan enggak? Nah, jadi saudara sendiri yang akan tahu, saya nggak tahu. Ya. Menerima pasti merasakan, apapun lah, menerima apapun, gitu. Menerima marah saya misalnya, yang kerasa, waduh, orang marah kepada saya, nah, pujian saya, wah, aku dipuji, pasti menerima, merasakan, ya. Nah ini. Jadi orang percaya sejati, ya, ini pasti merasakan, amin, ada Tuhan dalam hidupku dan aku menghargai karyanya di kayu salib. Betul enggak omongan ini? Ya, kalau belum, bertobatlah. Dan kalau seperti itu baru kita menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau belum lah ya bagaimana? Belum kontak bener. Betul enggak? Nah, ini kan jelas, ya, setelah menerimanya diberinya, dan ini Tuhan yang memberi, diberinya sih yang bisa kuasa atau hak, ya, supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya, bukan kepadanya. Dalam namanya itu masuk ke dalam dia, ya. Bukan percaya kepadanya. Kalau percaya kepadanya itu kepada kuasanya, kepada kebaikannya, kepada kedahsyatannya, kepada kasih. Pokoknya tentang mukjizat-mukjizat yang telah dia lakukan, ya. Nah, itu kepada dia, ya. Jadi kepada dia berarti dia sendiri, saya sendiri, ya. Seperti saya percaya kepada hari, tetap saya sendiri, dia sendiri. Tapi kalau saya dengan istri saya, itu saya percaya ke dalam dia ke dalam saya. Segala sesuatu yang aku punyai, atau hutangku, atau masalahku, istriku tahu. Dan apapun yang dihadapi, dialami istriku itu tahu. Jadi sudah masuk dalam persekutuan, namanya ke dalam. Amin. Ya, ini dipercayanya harus ke dalam, maksudnya ada persekutuan, ya. Kalau percayanya hanya di mulut, tetap ada garisnya. Contohnya saya walaupun dekat apapun, misalkan dengan siapa di sinilah, dengan saudara Luki, dengan saudara Wiwi dan sebagainya dan lain-lain di sini, tetap ada garisnya. Tapi dengan yang dimaksud oleh firman Tuhan ke dalam itu adalah seperti kepercayaan suami istri yang ideal, maksudnya, ya. Ada soalnya suami istri yang tidak ideal, ada, ya. Suami punya 2 saku, nah contohnya itu, ya, yang saku untuk pacar yang diketahui oleh istri, yang di belakang ini saku pribadi untuk hal-hal lain di luar pengetahuan istri. Nah itu enggak alkitabiah gitu kalau seperti itu. Ya, yang dimaksud di sini suami istri yang sesuai Tuhan, yang kembali zaman Taman Eden, ya, benar-benar ada persekutuan sejati. Ya, jadi ini harus kita ke dalam namanya. Namanya ini pribadinya ini. Kalau di Alkitab kata-kata percaya dalam namanya atau apapun ada namanya, ini berarti ke dalam pribadinya. Sekarang ke-13. Ya, 13. 2, 3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah yang dinamakan lahir baru. Rohnya yang dulu telah mati, telah putus hubungan karena kita menerima waris dosa Adam dan Hawa yang pertama. Dengan percaya dan menerima, ya, percaya yang benar ini, menerima, maka kita menjadikan anak-anak Allah dan lahir baru, lahir kembali. Nah, ini kalau sudah sampai ini, baru ini percaya, awal percaya yang benar maksudnya. Ini baru awal ini, ya, belum ujungnya, belum, ya, puncaknya belum. Ini baru awal. Ini baru bayi, saudara, ya, baru, ya, ini belum bisa apa-apa, baru lahir. Ya. Ini pun sukacita sekali, saudara. Waduh, luar biasa, ya, sukacita. Dan semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan, saudara. Bukan karena kita banyaknya ke gereja, bukan karena kita banyaknya mempersembahkan sesuatu, atau bukan banyaknya kita pintar khotbah, renungan khotbah, musik, bukan. Ini semua karena Kristus, saudara, yang rela turun ke dunia, mati menebus dosa kita, dan bangkit hari ketiga, ya, dan dia siap masuk ke dalam orang yang percaya sesuai apa yang dia kehendaki di dalam ayat-ayat ini. Maka itulah yang namanya lahir baru. Haleluya, terima kasih. Tapi sadarilah, ini baru permulaan, belum akhir, baru permulaan. Seperti manusia, lahir kan baru permulaan, betul?
nanti selanjutnya ya akan macam-macam ya. Ada orang yang berguna, ada yang tidak, dan seterusnya. Ya, ada yang menjadi penjahat, ada yang menjadi orang alim, pejabat, dan seterusnya. Ya, kalau dunia begitu. Nah, dalam kekristenan pun bisa terjadi seperti itu. Nah, ini harus ngerti dulu ya, saudara. Sekali lagi saya ulangi, bila belum seperti ini, berarti percaya kita belum sesuai firman. Jadi jangan digampangkan, saudara. Asal percaya selamat. Ya, nek percayanya seperti ini selamat pasti. Tetapi kalau percaya, iblis pun percaya tidak selamat. Karena tidak menghasilkan ketaatan. Nah, sekarang selanjutnya, setelah lahir baru, kan tadi disebutkan iblis percaya tapi tidak selamat karena tidak menghasilkan ketaatan, walaupun gemetar dan menyembah. Ya, nggak main-main ini iblis, karena dia ngerti sekali siapa Yesus. Nah, sekarang kita bagaimana supaya percaya yang ini, yang sudah lahir baru, yang sudah benar ini bisa menghasilkan ketaatan. Nah, ini kita belajar ya. Saya percaya yang anggaplah yang nomor 1 sudah beres semua. Sekarang langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya supaya kita benar-benar bisa menghasilkan ketaatan percayanya. Nah, kembali ke tadi ya. Yohanes 1 ayat 12 ya, dikembalikan. Jadi ya, tetapi semua orang yang menerimanya ya, menerima dia ya, dan menerima karyanya di kayu salib. Orang menerima berarti memiliki, betul? Ya, misalkan saya diberi air minum ya, saya memiliki air minum kan? Apabila penerimaan itu kita benar-benar memasukkan dia ke dalam yang tadi itu, percaya dalam namanya, maka dia akan ada di dalam kita seperti air minum ini. Aku menerima dan aku terima. Aku terima kasih. Percaya adalah menerima. Setelah menerima, aku berarti memiliki apa yang aku terima. Betul kan? Ya, mestinya begitu. Saya diberi oleh Bang Kris air minum, saya terima ya, aku memiliki ini kan namanya wong sudah diberikan. Nah, selanjutnya tergantung apa yang diberikan. Penghargaan saya kepada apa yang saya terima dari misalkan Bang Kris. Kalau air ini diberikan sekarang, ini paling harga 500 rupiah, betul nggak? Gak ada artinya ini. Tetapi kalau ini di padang gurun, nah kalau nggak minum ini saya mati. Harganya 1 juta pun saya bayar, betul nggak? Ini cerita perang ini di gunung kan sering alami seperti itu. Harga air ini mahal kalau di sana yang tidak air. Nah, demikian juga kita terhadap Kristus. Seberapa besar penghargaan kita kepada karyanya di kayu salib akan menentukan yang kita terima ini menguasai kita tidak. Betul enggak? Ngerti ya maksudnya? Nah, jadi kalau saudara ngomong percaya tetapi hanya amin-amin toh, ya Yesus memang mati bagiku, puji Tuhan, itu memang tugasnya dia lah, aku terima kasih toh, sudah cukup. Gak ada penghargaan sesungguhnya kepada apa yang aku terima. Ya sudah, sampai hanya di situ. Maka ketaatan menjadi susah, menjadi sulit. Ya, beda dengan ini tadi, karena aku menerima ini dan aku menghargai benar. Berapapun uang di saku saya demi air ini saya berikan. Betul enggak? Karena saking berharganya. Jadi tergantung apa yang saya tanggapi ini, pemberian ini. Kalau kita tidak menganggap Yesus sebagai Allah dan manusia dan tidak menghargai, tidak
tidak menghargai apa yang dia lakukan di kayu salib, ya sudah menjadi anak Tuhan yang tidak bisa taat. Taatnya pilih-pilih yang cocok, ngeyel terus kalau dengar firman. Ya, sekarang kembali. Setelah menerima Yesus, aku memiliki Yesus. Ya, ini penting ya, memiliki Yesus tergantung aku seberapa menilai apa yang aku miliki. Ya. Nah, kalau aku memilikinya anggaplah enteng-enteng saja, ya sudah, cukup di situ. Kekristenannya juga nggak ada apa-apanya. Sampai kapanpun begitu terus, ya, karena ya sudah. Tapi kalau kita benar-benar menghargai karyanya, ya, karena darahnya, kematiannya, kebangkitannya, dia menyelamatkan aku lepas dari kuasa dunia ini, kuasa kenikmatan yang di luar Kristus yang banyak dinikmati oleh orang-orang dunia. Aku bisa dilepaskan karena Kristus adalah Sang Kudus itu sendiri. Karena kalau kita menghargai itu, maka apa yang saya miliki ini, yaitu Yesus, akan menguasai kita. Ya, ngerti ya? Aku memiliki, contoh saja saudaraku, kalau di rumah kita berangkat sekarang saja, ada uang anggaplah 500.000 di meja. Kita pergi, mejanya nggak dikunci, kamarnya nggak dikunci. Saudara berangkat ke gereja, bisa fokus enggak ke Tuhan? 500.000, nggak usah 500.000 lah, 5.000, fokus enggak ke Tuhan? Fokus ya. 5.000 sih fokus, betul enggak? 5. Kalau tadi malam barusan pulang keliling, dapat uang 273.500.000 rupiah. Dihitung-hitung keluar kantor, sekarang kantornya tidak dikunci, duitnya masih di meja. Nah, saudara datang ke sini kebaktian, fokus enggak? Tidak. Nah, pikirannya mayang-mayang, alah nanti diambil orang ini, betul enggak? Karena dua-duanya aku miliki 5.000 duit dan satunya 200 juta lebih. Sebetulnya sama-sama uangnya, tetapi nilainya lebih besar 270 juta itu, betul enggak? Itu yang menguasai saya. Maka saudara rela bisa-bisa ya pura-pura sakit perut atau apapun, bisa-bisa pulang, betul enggak? Nah, iya. Ini kenyataan hidup. Apa yang kita miliki akan menentukan menguasai kita atau tidak. Betul? Nah, mobil saya ini baru di Jakarta, pulang Jakarta diserempet orang. Itu peot. Ya haleluya, mobil murahan iki. Nah, gitu kan. Coba kalau keluar baru ngambil Alphard yang katanya 2 miliar, diserempet begitu, apa enggak mendelik? Nah, iya. Jadi apa yang aku miliki karena penghargaanku kepada barang itu menentukan sikap hati kita, betul enggak? Kemarin saya diserempet, istri saya buka kaca, lihat, oh perempuan, dia sudah miring, minggir, pinggir. Aku ini salah lah, saya nggak salah, saya lurus biar di tol waktu itu, rame lancar, belum macet, bukan macet. Tapi setelah dilihatlah, nggak berhenti, tapi kira-kira lah ini nggak berat lah, ya sudah. Biarin aja. Jadi saya nggak ngurus, daripada berhenti nanti macet, polisinya datang, nanti tambah ruwet, nanti berkepanjangan. Jadi ya saya melakukan itu ya karena memang mobil saya mobil murah sih. Paling-paling nanti dicet ya 500.000 lah paling gitu lah, lempengin aja lah, kasihan itu perempuan. Tapi kalau miliaran baru keluar dari showroom kayak ini nggak gampang. Nah, sama-sama mobil tapi beda, betul enggak? Nah, beda. Itulah sama-sama menerima Yesus, tapi selanjutnya menghargainya
sampai di mana. Kalau penghargaannya seperti mobil saya segitu, paling harganya 60 juta, ya apa-apa nganggap enteng gitu kan, ditabrak sepeda motor dari belakang, lah ya nggak apa-apa, malah kasihan dia sampai jatuh. Nah, ini disinilah penyimpangan kita antara orang yang benar-benar percaya dan punya kelanjutan, ya, modal untuk bertumbuh. Nah, itu adalah yang tadi menghargai apa yang kita terima, yaitu Yesus Kristus, ya, dengan karyanya di kayu salib. Bersyukur, terima kasih. Maka setelah itu kita dengan enteng, ya, dengan senang hati menyerahkan hidup kita kepada apa yang kita terima, yang kita hargai itu. Betul tidak? Ya. Kalau belum sampai tingkat itu, kita akan jatuh bangun terus. Sulit jadi anak Tuhan. Tapi kalau sudah ngerti ini, orang itu akan lancar terima Tuhan. Tidak ngeyel, tidak aneh-aneh. Sekarang penutup, kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Buka. Ya, buka. Ketemu, baca bersama-sama yang keras. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu sebagai persembahan yang hidup, alias siap taat. Ya, siap taat. Jadi bukan dengar dulu baru taat, nanti pilih-pilih. Ini cocok nggak cocok, saya siap taat, maksudnya begitu. Kayak tentara lah gampangnya ya, dipanggil komandan kan siap, diperintah apa saja belum tahu sudah siap gitu. Nah siap pokoknya, ya pokoknya perintah apapun saya maju. Ya, kan itu yang namanya hineni, bahasa siap melakukan perintah itu. Nah, ini namanya ibadah yang sejati. Sekali lagi, bukan banyaknya doa, bukan banyaknya persembahan, bukan banyaknya pelayanan gereja ini, bukan. Ya, tapi ini. Dan dasarnya apa untuk bisa begini? Ini dasarnya apa? Demi kemurahan Allah. Ya. Kemurahan Allah ini adalah apa? Kasih karunia Allah. Yaitu apa? Yaitu Allah yang turun ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosa seisi dunia. Ya, efektif bila orang itu percaya dalam nama Yesus, dan bangkit dari ketiga, sekarang ada di dalam kita sebagai hidup kita dan sebagai kekuatan kemampuan agar kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Inilah kemurahan Allah itu. Ya. Baru penyerahannya dengan sukacita, enteng. Amin. Disinilah ini harganya kemurahan Allah. Ya. Seberapa besar kita menghargai kemurahan Allah yang dinyatakan di kayu salib, semudah kita siap taat. Itulah kita masuk ke ibadah yang sejati. Maka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, inilah kasih kepada Allah, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, alias sukacita, karena sudah terkuasai oleh apa yang telah saya terima, yaitu anugerah kematian salib Kristus dan kebangkitannya. Syukur dan terima kasih di sini, saudara. Ya, ini nanti enteng banget, saudara. Kalau enggak jangan harap, silakan baca lagi. Ya,
Nanti ujungnya ini seneng yang baca surat cinta. Aduh, haleluya, aku pengen lebih ngerti Engkau Tuhan. Dibuka. Tuhan, ini maksudnya apa? Nanti ngomong ini. Enggak nyelentang. Runtut nanti diingatkan lagi yang dulu di mana, oh di sana, oh dulu saya salah pengertiannya, Roh Kudus, sekarang aku mohon tuntunanmu. Karena Roh Kudus memberi pengajaran, tuntunan agar supaya kita mengerti seluruh kebenaran ini. Ya, dan ujungnya adalah memuliakan Yesus karena dia telah diutus oleh Allah mati di kayu salib. Sudah siap? Praktek? Ya, kalau bilang praktek ini jangan haraplah. Silakan Anda datang lagi 1000 kali ke sini. Ini kuncinya ini. Bukan banyaknya baca, punya banyaknya. Setelah itu kita baca, kita doa. Senangnya memang doanya juga tiap saat, sambil nyetir, sambil makan, sambil apapun, tenang. Selalu ada komunikasi, bersyukur, kasih karuniamu Tuhan. Aku sungguh bersyukur. Yang gak bisa dibayar dengan emas perak permata, berapapun besarnya. Ya. Nanti setelah ngalami itu mantap hidupnya, mantapnya rohaninya, ya. Kaya sekali, ya. Kaya siapapun situ yang saya berani di hadapan orang yang katanya berkintal-kintal emasnya, saya lebih kaya. Oh, hebat kan? Tapi jangan dihitung duitnya, saudara. Jangan dihitung emasnya. Kaya rohani dan melampaui segala akal. Ayatnya di mana? Penutupnya ini. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Kita harus ngalami ini. Ya. 1 Korintus 2 ya. Ini 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ini bukan tentang materi, pengin Honda, ya, pengen mobil misalkan, Innova. Oh, puji Tuhan, aku diberi Alphard, naik tingkat, nggak kepikir, ya, saya diberi Alphard. Bukan itu, saudara. Ini tentang hal rohani, saudara. Benar-benar nggak pernah dialami sebelumnya. Damai Tuhan yang di luar akal manusia, sukacita penuh yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah dibayangkan, kita nikmati karena kita mengasihi Tuhan. Yaitu tadi percaya yang benar itu. Sudah ngalami? Nah, saya sudah bersaksi tiap saat, saudara. Luar biasa Tuhan kita ini benar-benar loh, saudara. Ya, damai, tenang, belum ada masalah. Masalahnya ada, saudara, bukan ada. Tetapi seperti di bawah, saya di atas, saya naik pesawat itu. Ada kebakaran, ada gempa bumi, ada banjir, silakan. Ya, tetapi aku di atas ini kayak naik pesawat itu, melihat bawah. Gak kepengaruh, walaupun harus diatasi, itu harus bagaimana. Ada banjir ya harus gimana, ada gempa ya harus gimana, tetap harus diatasi. Tetapi gak kepengaruh, ya, gak terbawa oleh permainan dunia ini. Itulah yang seharusnya setiap orang Kristen ngalami, saudara. Setiap hal masalah apapun, ya, bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan tidak ada masalah, ada di keluarga pun ada. Ya. Suami istri, laki-laki perempuan karakternya beda, pasti bisa clash, saudara. Ya. Tapi bersama Tuhan beda nanggapinya. Ya. Kalau pas tidak pas, haleluya, inilah supaya aku bisa ngimbangi dia seperti mur dan baut.
Haleluya, terima kasih. Inilah perempuan tular rusuk. Saya ini yang paling cocok. Amin. Nah, cocoknya bukan klop pas tepat, bukan. Cocok untuk saling mengasah dan mengasuh. Nah, haleluya. Itu enak sekali. Ya, puji Tuhan. Ya. Itulah hari ini yang bisa dibawakan firman Tuhan, yaitu hari kedua. Cara untuk, ya, metodenya lah gambarnya untuk percaya Tuhan, ya, yaitu Yohanes 1 ayat 12-13. Nah, minggu depan akan saya lanjutkan, ya, tentang hal-hal lain, ya, yang ujungnya ya tetap kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib. Amin untuk firman Tuhan, ya. Jadi sebagai penutup, meluruskan apa yang mungkin saudara dengar. Bukan saya anti baca firman, ya saudara, bukan anti doa, nyembah ke gereja, bukan anti persembahan, bukan. Saya di sini menuntun kita semua, ya, supaya kita masuknya ke arah persekutuan dengan Tuhan dulu, maksudnya begitu. Baru menghasilkan tindakan-tindakan rohani, ya. Itulah yang namanya menjadi mempelai Kristus atau anak Kristus. Jangan sebagai hamba mencari berkat, ketakutan, takut dikutuk, takut ini, takut itu, ya, bukan itu. Hubungan dulu yang benar akan menghasilkan hasil-hasil ketaatan, baca firman dan seterusnya. Ya, itulah firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah menyatakan dirimu, arti percaya yang sebenarnya yang Kau kehendaki, di mana percaya tersebut menghasilkan ketaatan ya Tuhan. Mohon firman ini meteraikan dalam hati kami masing-masing, baik mereka yang belum percaya bahwa Kau Allah yang menjadi manusia dan mati di kayu salib menebus dosa kami, ataupun mereka yang mengatakan sudah percaya tetapi percayanya belum sesuai apa yang Kau kehendaki yang tertulis di Alkitab. Sementara ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk bertobat kembali ke dalam percaya apa yang Kau maksudkan. Terima kasih untuk ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, menutup persekutuan pagi hari ini, kembali ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk terima berkat dari Tuhan. Yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, pulanglah dengan selalu mengingat, menikmati kebaikan kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.